Pernahkah kamu merasa kamu telah berusaha sebaik mungkin, memberi dengan sepenuh hati, tetapi tetap saja orang lain meragukan ketulusanmu? Perasaan ini mungkin sangat familiar bagi banyak dari kita. Kita memberi segala yang kita punya, tetapi apa yang kita terima kembali justru keraguan, kecurigaan, bahkan mungkin penolakan. Dan saat itu terjadi, kita merasa seolah dunia ini tidak adil. Namun, ada cara pandang yang lebih bijak yang bisa kita coba untuk hadapi perasaan tersebut, yaitu dengan pendekatan stoikisme. Filosofi stoikisme yang dikembangkan oleh para filsuf seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius menawarkan sebuah cara untuk menerima kenyataan tanpa merusak ketenangan batin kita. Mereka mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam emosi atau reaksi terhadap hal-hal yang di luar kontrol kita, seperti pendapat atau penilaian orang lain. Ketika orang lain meragukan ketulusanmu, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Yang bisa kamu kontrol adalah bagaimana kamu meresponnya. Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana stoikisme dapat membantu kita untuk mengelola perasaan kecewa atau frustasi saat ketulusan kita diragukan. Kita juga akan memadukan pemahaman psikologis tentang mengapa orang bisa meragukan ketulusan orang lain dan bagaimana kita bisa tetap menjaga ketenangan jiwa dan integritas diri. Dengan cara ini, kita akan belajar untuk tetap teguh dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin kamu merenung sejenak dan memberikan afirmasi pada diri sendiri. Tulis di kolom komentar, "Aku tetap percaya pada ketulusan hatiku." Afirmasi ini bukan hanya untuk mengingatkan diri kita bahwa ketulusan adalah sesuatu yang sangat berharga, tapi juga untuk mengingatkan kita bahwa kebahagiaan kita tidak tergantung pada pendapat orang lain. Ketulusanmu adalah kekuatanmu, dan tak ada keraguan yang bisa mengubah itu. Ketulusan bukanlah sesuatu yang mudah ditemukan dalam dunia yang serba cepat dan penuh dengan kepentingan pribadi ini. Dalam banyak situasi, kita mungkin merasa dipermainkan atau disalahpahami. Namun, jika kita terus melangkah dengan ketulusan dan percaya pada nilai yang kita pegang, kita akan menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada pengakuan orang lain. Filosofi stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan emosi negatif atau keraguan orang lain mengendalikan kita. Sebagai manusia, kita pasti akan mengalami banyak situasi yang menguji ketulusan kita. Namun, jika kita memahami prinsip stoik, kita akan tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Hal pertama yang perlu kita pahami dalam menghadapi situasi ini adalah bahwa ketulusan kita tidak perlu dibuktikan kepada siapapun. Orang lain boleh meragukan niat kita, tetapi kita tidak perlu membalas dengan keraguan atau amarah. Kita cukup tetap berada di jalan kebaikan, karena kebaikan itu sendiri sudah cukup sebagai bukti. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terbebani oleh hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ketika seseorang meragukan kita, itu adalah refleksi dari pengalaman dan pandangan hidup mereka, bukan kesalahan kita. Yang perlu kita lakukan adalah tetap teguh pada diri sendiri dan tidak membiarkan keraguan orang lain mengubah cara kita bersikap. Dengan memahami filosofi ini, kita bisa melepaskan rasa kecewa dan berfokus pada apa yang benar-benar kita kontrol, niat dan tindakan kita. Ketulusan itu akan tetap bersinar, meskipun tidak diakui atau dipahami oleh orang lain. Mari kita bersama-sama memulai perjalanan ini dengan pikiran terbuka dan hati yang tulus untuk lebih memahami cara terbaik menyikapi situasi ketika ketulusan kita diragukan. Ketulusan, dalam pengertian yang sederhana, adalah kualitas dari seseorang yang memberikan sesuatu dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Ketulusan ini tidak mengenal syarat atau ekspektasi. Itu adalah energi yang datang dari dalam diri seseorang, yang tulus memberi tanpa mengharapkan sesuatu kembali. Namun,
Ketulusan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Ketulusan seringkali diekspresikan melalui tindakan. Seseorang yang dengan senang hati membantu tanpa mengharapkan pujian, atau yang mendengarkan tanpa memotong pembicaraan. Ketulusan adalah pemberian tanpa pamrih, tanpa ada niat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ketulusan juga berarti konsistensi dalam tindakan dan niat. Seseorang yang tulus tidak berubah-ubah sesuai dengan situasi atau orang di sekitarnya. Mereka tetap bersikap baik dan terbuka, meski tidak mendapatkan apresiasi atau pengakuan. Ini adalah salah satu bentuk kebajikan yang sangat dihargai dalam filosofi Stoikisme. Stoikisme mengajarkan kita untuk selalu bertindak dengan kebajikan, termasuk ketulusan, tanpa mengharapkan hasil atau balasan. Menurut Marcus Aurelius, keutamaan itu sendiri adalah hadiah. Ketulusan adalah salah satu bentuk keutamaan yang akan membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati, meskipun terkadang tidak dihargai oleh orang lain. Ketulusan sejati adalah tentang memberi tanpa harapan. Ini adalah kebebasan sejati, kebebasan untuk berbuat baik tanpa dibebani oleh keinginan untuk dibalas. Ketika kita memberikan bantuan dengan ketulusan, kita melepaskan ekspektasi dan memberi dengan hati yang murni. Ketulusan juga berkaitan erat dengan integritas. Orang yang tulus tidak akan pernah menyembunyikan niat atau tujuan mereka. Mereka tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain demi mendapatkan persetujuan atau pengakuan. Mereka menerima diri mereka apa adanya dan bertindak sesuai dengan prinsip mereka. Salah satu tantangan terbesar dalam menunjukkan ketulusan adalah ketika orang lain tidak menghargai atau meragukannya. Dalam situasi seperti ini, sangat mudah untuk merasa frustasi atau kecewa. Namun, ketulusan yang sejati tidak tergantung pada bagaimana orang lain memandangnya. Ketulusan kita adalah sesuatu yang harus kita jaga untuk diri kita sendiri, bukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dalam psikologi, ketulusan seringkali dikaitkan dengan konsep kejujuran diri. Ini adalah kemampuan untuk mengenali dan menerima perasaan, niat, dan tujuan kita dengan jujur, tanpa menutupi atau memanipulasi diri kita untuk kepentingan orang lain. Ketulusan adalah ekspresi dari jujur pada diri sendiri. Ketulusan juga bisa dipandang sebagai bentuk keberanian. Ini adalah keberanian untuk menjadi diri sendiri, meskipun kita tahu bahwa ada kemungkinan kita tidak akan diterima atau dihargai oleh orang lain. Tetapi, dengan ketulusan, kita berani menunjukkan siapa kita sebenarnya tanpa takut akan penolakan. Ketulusan adalah perjalanan pribadi yang tidak perlu bergantung pada hasil atau reaksi orang lain. Ketulusan adalah kualitas yang terus berkembang seiring waktu, dan semakin kita memupuknya dalam hidup kita, semakin kita merasakan kedamaian dalam hati kita, terlepas dari bagaimana orang lain meresponsnya. Ketika kita memberi dengan sepenuh hati, tetapi orang lain meragukan niat kita, kita menghadapi tantangan besar. Bagaimana kita bisa tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh ketidakpercayaan itu? Stoikisme memberikan kita prinsip dasar untuk menghadapinya, menerima kenyataan apa adanya, dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Epictetus, seorang filsuf Stoik, berkata, "Tidak ada yang baik atau buruk, tetapi pemikiran kitalah yang membuatnya demikian." Ketika orang lain meragukan ketulusan kita, ini bukan tentang kita, tetapi tentang bagaimana mereka memandang dunia. Perspektif mereka, baik karena pengalaman buruk atau trauma masa lalu, mewarnai penilaian mereka. Dalam Stoikisme, kita belajar untuk memisahkan apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Kita tidak dapat mengendalikan pendapat atau persepsi orang lain, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Ketika orang meragukan kita, reaksi kita terhadap keraguan mereka adalah yang paling penting. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan batin adalah harta yang tidak ternilai. Ketika kita menghadapi ketidakpercayaan, kita bisa memilih untuk tetap tenang dan tidak terbawa emosi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, kekuatan tidak terletak pada mengubah dunia luar, tetapi
pada bagaimana kita menghadapinya. Dalam psikologi, ketidakpercayaan seringkali berkaitan dengan ketakutan atau pengalaman masa lalu yang buruk. Orang yang meragukan ketulusan kita mungkin memiliki pola pikir negatif atau trauma yang belum sembuh. Ini adalah reaksi mereka terhadap ketidakpastian atau rasa takut akan dibohongi. Menerima ketidakpercayaan bukan berarti kita harus membenarkan atau menyetujui pandangan mereka, tetapi lebih pada melepaskan kebutuhan untuk membuktikan diri. Ketulusan kita sudah cukup sebagai bukti. Terkadang, orang lain perlu waktu untuk memahami kita, dan itu adalah proses yang tidak bisa kita paksa. Dalam menghadapi keraguan, kita perlu memupuk kebijaksanaan untuk tetap bertindak dengan cara yang benar, meski tidak mendapat pengakuan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Keputusan untuk tetap tulus adalah pilihan kita. Keraguan orang lain seringkali bukan refleksi dari kita, tetapi dari bagaimana mereka memandang dunia. Ini mengingatkan kita bahwa setiap orang membawa beban dan perspektif unik mereka sendiri. Ketika kita menyadari hal ini, kita bisa lebih mudah untuk tidak mengambilnya secara pribadi. Reaksi kita terhadap ketidakpercayaan adalah hal yang menentukan. Kita dapat memilih untuk marah, kecewa, atau merasa sakit hati. Atau kita bisa memilih untuk tetap menjaga ketenangan dan kepercayaan pada diri kita. Stoikisme mengajarkan bahwa pilihan itu ada di tangan kita. Ketika kita menerima ketidakpercayaan dengan hati yang lapang, kita tidak hanya mengatasi konflik eksternal, tetapi juga memperkuat karakter kita. Kita belajar untuk tetap teguh pada prinsip kita dan mengatasi cobaan tanpa terguncang. Dalam proses ini, kita akan menemukan ketenangan yang sejati, karena kita tidak bergantung pada penilaian orang lain untuk merasa baik tentang diri kita. Menanggapi keraguan orang lain dengan amarah seringkali adalah reaksi instingtif yang sangat manusiawi. Ketika seseorang meragukan niat baik kita, kita merasa tersinggung dan terluka. Rasa marah ini muncul karena kita merasa bahwa kebaikan kita tidak dihargai, bahkan diabaikan. Namun, reaksi seperti ini hanya memperburuk situasi dan menambah ketegangan. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan amarah atau kekecewaan mengambil alih kendali kita. Stoikisme mengajarkan kita bahwa perasaan itu bukanlah hal yang dapat kita hindari, tetapi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita merespons perasaan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Epictetus, kita tidak bisa memilih apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Ketika seseorang meragukan ketulusan kita, kita bisa memilih untuk meresponsnya dengan ketenangan, bukan dengan amarah yang hanya akan merusak kedamaian kita sendiri. Mengontrol emosi kita bukan berarti kita menekan perasaan atau berusaha untuk tampak tidak peduli. Stoikisme bukan tentang menjadi dingin atau tidak merasa apa-apa, tetapi tentang mengelola emosi kita dengan cara yang bijaksana. Ketika kita merasa marah atau terluka, kita harus memberi ruang untuk merasakan emosi itu, tetapi juga memberi diri kita waktu untuk merenung dan memutuskan apakah amarah itu akan memberi manfaat atau malah memperburuk keadaan. Salah satu cara untuk mencegah amarah adalah dengan mempraktikkan refleksi diri. Stoikisme mengajarkan kita untuk mempertanyakan setiap reaksi yang kita miliki terhadap peristiwa yang terjadi. Ketika orang lain meragukan kita, apakah itu benar-benar tentang kita? Atau apakah itu lebih tentang perspektif mereka yang terdistorsi? Jika kita bisa mengidentifikasi bahwa keraguan tersebut bukanlah masalah kita, kita bisa melepaskan perasaan marah dengan lebih mudah. Emosi negatif seperti amarah atau kekecewaan bisa merusak hubungan kita dan merusak integritas diri kita. Menanggapi keraguan dengan amarah bukan hanya memperburuk hubungan dengan orang lain, tetapi juga merusak rasa damai yang kita punya dalam diri kita sendiri. Ini adalah alasan
mengapa stoikisme sangat menekankan pentingnya pengendalian diri. Karena pengendalian diri adalah kunci untuk hidup yang damai dan penuh kebijaksanaan. Menghadapi ketidakpercayaan dengan ketenangan bukan berarti kita harus pasrah atau menerima perlakuan buruk. Sebaliknya, itu adalah keputusan sadar untuk menjaga ketenangan dan tidak membiarkan keraguan orang lain mempengaruhi siapa kita. Dalam stoikisme, kita tahu bahwa dunia luar penuh dengan ketidakpastian dan ketidakadilan, tetapi kita tetap bisa memilih untuk tetap tenang dan bertindak dengan kebajikan. Saat kita memilih untuk tetap tenang, kita memberi contoh yang lebih baik. Keberanian untuk tetap tulus meski diragukan adalah kualitas yang jauh lebih mengesankan daripada membalas dengan kemarahan. Orang-orang yang melihat kita akan lebih mengagumi ketenangan kita daripada jika kita membalas keraguan mereka dengan amarah. Ini adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa ketulusan kita tidak bergantung pada reaksi orang lain. Dalam psikologi, mengendalikan amarah juga berkaitan dengan konsep regulasi emosi. Ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola emosi secara efektif. Dalam menghadapi keraguan, kita bisa memilih untuk berpikir lebih rasional dan melihat situasi dari perspektif yang lebih objektif, daripada membiarkan emosi kita mengendalikan tindakan kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk menyikapi tantangan dengan ketenangan. Dan ini adalah pelajaran yang sangat penting dalam hidup. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan atau pikirkan, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Dengan mengendalikan amarah, kita tidak hanya menjaga kedamaian dalam diri kita, tetapi juga menunjukkan kepada orang lain bahwa ketulusan kita tidak tergoyahkan oleh pendapat mereka. Berlatih mengendalikan amarah adalah latihan seumur hidup. Namun, semakin kita berlatih, semakin kita bisa menjaga ketenangan dan tetap berfokus pada hal-hal yang benar-benar kita kontrol, niat dan tindakan kita. Ini adalah langkah pertama untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita tanpa tergantung pada reaksi dunia luar. Ketika seseorang meragukan ketulusan kita, seringkali itu bukan karena mereka melihat kita dengan cara yang negatif, tetapi lebih karena mereka membawa pengalaman buruk mereka dari masa lalu ke dalam hubungan ini. Mereka mungkin pernah dibohongi atau dikhianati oleh orang lain, dan sebagai hasilnya, mereka menjadi lebih waspada atau skeptis terhadap orang-orang di sekitar mereka. Fenomena ini disebut transferensi dalam psikologi, di mana perasaan atau pengalaman masa lalu yang belum terselesaikan diterapkan pada situasi atau orang yang tidak terkait. Orang yang pernah terluka atau dikhianati mungkin secara tidak sadar mengaitkan keraguan mereka terhadap ketulusan kita dengan pengalaman buruk mereka sendiri. Ini bisa sangat membingungkan dan membuat frustrasi, karena kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memandang kita. Namun, penting untuk memahami bahwa keraguan mereka bukanlah cerminan dari kita, tetapi lebih tentang ketakutan dan luka mereka sendiri. Dalam hal ini, kita harus belajar untuk memisahkan diri kita dari pandangan orang lain dan tidak membiarkan perasaan mereka mengganggu ketenangan kita. Menerima kenyataan bahwa keraguan orang lain adalah hasil dari pengalaman hidup mereka memungkinkan kita untuk lebih bijaksana dalam menghadapi situasi tersebut. Kita tidak perlu mengambilnya secara pribadi, karena itu bukanlah kesalahan kita. Orang lain mungkin membutuhkan waktu untuk melihat ketulusan kita, dan itu adalah hal yang harus kita hormati. Dalam psikologi, proses penyembuhan dari luka masa lalu mempengaruhi bagaimana seseorang melihat dan berinteraksi dengan dunia. Ketika kita menghadapi keraguan orang lain, kita harus ingat bahwa proses penyembuhan mereka tidak berada dalam kendali kita. Kita hanya bisa terus bertindak dengan ketulusan, tanpa terbebani oleh reaksi mereka. Menghadapi keraguan dengan empati adalah cara yang bijak untuk menanggapi situasi seperti ini. Kita bisa mencoba untuk melihat dari sudut pandang mereka
dan memahami mengapa mereka meragukan kita. Ini tidak berarti kita harus menerima keraguan mereka, tetapi lebih kepada memberikan ruang bagi mereka untuk memproses ketakutan dan kecurigaan mereka. Penting juga untuk menjaga jarak emosional dari keraguan orang lain. Ini bukan berarti kita tidak peduli atau tidak berusaha untuk menjelaskan diri kita, tetapi lebih kepada memahami bahwa mereka memiliki perjalanan hidup mereka sendiri yang membentuk pandangan mereka. Ketika kita bisa menjaga jarak emosional ini, kita bisa tetap bertindak dengan ketulusan tanpa terpengaruh oleh persepsi mereka. Kepercayaan adalah sesuatu yang berkembang seiring waktu, dan kita tidak bisa memaksanya untuk datang begitu saja. Terkadang, orang lain membutuhkan waktu untuk melihat bahwa kita benar-benar tulus, dan itu adalah proses yang harus dihormati. Ketulusan kita akan terbukti melalui tindakan kita, bukan melalui kata-kata atau upaya kita untuk meyakinkan orang lain. Sabar adalah kunci utama dalam menghadapi keraguan orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap sabar dan tidak terburu-buru dalam segala hal, termasuk dalam hubungan dengan orang lain. Kepercayaan dibangun sedikit demi sedikit, dan ketulusan kita akan tetap bersinar meskipun ada keraguan di awal. Pada akhirnya, kita harus ingat bahwa ketulusan adalah hadiah yang kita berikan pada diri sendiri. Bahkan jika orang lain tidak melihatnya, kita tetap bisa merasakan kedamaian dalam memberi tanpa mengharap balasan. Ini adalah prinsip dasar dalam stoikisme. Hidup sesuai dengan kebajikan, tidak peduli apakah orang lain menghargainya atau tidak. Pada saat-saat penuh keraguan, kadang kita merasa seolah ketulusan kita hanya sia-sia. Namun, dalam setiap tantangan, ada kebijaksanaan yang tersembunyi. Seperti puisi stoik yang bisa menjadi pengingat bagi kita. Dalam gelapnya keraguan, teranglah ketulusan yang tidak terlihat. Hati yang bersih tak perlu pembuktian. Biarkan waktu yang menjawab. Puisi ini mengingatkan kita bahwa ketulusan kita tidak perlu dicari pembuktiannya. Dalam dunia yang sering kali penuh dengan keraguan, hati yang tulus akan tetap bersinar, meskipun mungkin tidak terlihat oleh mata manusia yang skeptis. Keberanian untuk tetap bertindak benar, meskipun tidak dipahami, adalah kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar mendapatkan pengakuan. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat dunia seperti adanya, dan tidak membiarkan persepsi orang lain memengaruhi cara kita melihat diri sendiri. Ketulusan kita adalah bagian dari karakter kita yang paling otentik, dan kita harus tetap setia pada itu. Waktu akan membuktikan siapa kita sebenarnya, meskipun orang lain tidak selalu segera melihatnya. Dalam hidup ini, kita tak akan selalu dipahami, dan itu adalah kenyataan yang harus kita terima. Namun, ketulusan adalah hadiah yang tidak pernah sia-sia. Seperti yang diajarkan oleh Seneca, keutamaan itu sendiri adalah ganjaran. Kita memberi dengan tulus karena itu adalah nilai yang kita anut, bukan untuk mengharapkan pujian. Ketulusan kita adalah cerminan dari siapa kita sebenarnya. Ini adalah kualitas yang tidak bisa dijiplak atau dipalsukan. Orang mungkin meragukannya, tetapi ketulusan sejati akan tetap bertahan. Sama seperti dalam filosofi Stoik, kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari pengakuan atau penerimaan orang lain. Saat kita menghadapi keraguan, kita harus mengingat bahwa waktu akan memberikan kejelasan. Ketulusan yang tampak tersembunyi di mata orang lain akan muncul pada waktunya. Kadang, tidak semua orang siap untuk menerima kebaikan kita, tetapi itu bukanlah alasan untuk berhenti berbuat baik. Kita harus berlatih untuk menerima kenyataan bahwa kita tidak dapat mengubah pandangan orang lain tentang kita. Ketulusan kita adalah milik kita sendiri, dan kita harus terus bertindak dengan kejujuran hati meskipun tidak ada yang melihatnya. Menghadapi keraguan dengan senyum dan ketenangan adalah salah satu bentuk kemenangan terbesar. Ketulusan tidak perlu dibuktikan, ia cukup ada dalam tindakan kita. Waktu dan tindakan akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Mari kita terus menjaga ketulusan dalam setiap langkah kita,
tanpa terpengaruh oleh keraguan orang lain. Dalam perjalanan ini, kita akan menemukan bahwa ketulusan adalah hadiah yang kita berikan pada diri kita sendiri, dan kebahagiaan sejati datang dari memberi tanpa mengharap balasan. Syair ini mengajak kita untuk tetap teguh pada prinsip ketulusan yang kita yakini. Sebagaimana Stoikisme mengajarkan, kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Ketulusan adalah salah satu cara untuk menjaga integritas kita dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Keberanian untuk berbuat baik meskipun tidak mendapatkan balasan adalah salah satu ciri utama dari ketulusan yang sejati. Banyak orang merasa frustasi ketika kebaikan mereka tidak dihargai atau tidak terlihat oleh orang lain. Namun, dalam Stoikisme, kita diajarkan bahwa keutamaan itu sendiri adalah ganjaran. Tindakan baik yang kita lakukan adalah bagian dari integritas kita, bukan sesuatu yang bergantung pada penghargaan eksternal. Ketulusan kita harus berasal dari dalam diri, bukan dari harapan untuk mendapatkan balasan atau pengakuan. Ini adalah prinsip penting yang diajarkan oleh filosofi Stoik. Ketika kita berbuat baik tanpa mengharapkan sesuatu kembali, kita tidak hanya memperkaya hidup orang lain, tetapi juga memperkaya hidup kita sendiri. Tindakan baik adalah investasi jangka panjang untuk kedamaian batin kita. Seringkali, kita dipengaruhi oleh harapan akan penghargaan eksternal, tetapi hal ini dapat membuat kita merasa kecewa jika harapan kita tidak terwujud. Keberanian untuk tetap berbuat baik tanpa mengharapkan balasan mengajarkan kita untuk fokus pada tindakan, bukan hasil. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bereaksi terhadap kebaikan kita, tetapi kita bisa mengontrol niat kita dan cara kita bertindak. Psikologi menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dapat membawa rasa kepuasan dan kebahagiaan batin. Hal ini terkait dengan konsep altruism, yang dalam banyak penelitian menunjukkan bahwa memberi tanpa mengharapkan balasan justru meningkatkan rasa kebahagiaan dan kesejahteraan seseorang. Ini adalah bentuk kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih bertahan lama, yang tidak bergantung pada kondisi luar. Meskipun dunia terkadang tidak adil, kita harus tetap setia pada nilai-nilai kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa kebaikan kita tidak dihargai, tetapi ingatlah bahwa kita tetap memegang kendali atas siapa kita dan bagaimana kita bertindak. Dalam Stoikisme, ini disebut dengan dalam hidup kita hanya bisa mengendalikan apa yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan. Keberanian untuk tetap baik meskipun diragukan juga merupakan bentuk kekuatan. Saat kita berhadapan dengan ketidakpercayaan, kita bisa memilih untuk tetap tenang dan bertindak sesuai dengan nilai kita, tanpa mengharapkan agar orang lain menghargainya. Keberanian ini adalah bukti bahwa kita tidak membiarkan dunia luar mengendalikan kita. Berbuat baik tanpa mengharap balasan bukan berarti kita menjadi korban atau tidak peduli terhadap diri kita sendiri. Sebaliknya, ini adalah keputusan sadar untuk hidup sesuai dengan kebajikan, mengutamakan integritas, dan tidak terpengaruh oleh bagaimana orang lain menilai tindakan kita. Ini adalah bentuk kebebasan sejati. Kita bebas dari kebutuhan akan pengakuan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak tergantung pada hasil dari tindakan kita. Jika kita bertindak dengan ketulusan, kita tahu bahwa itu adalah pilihan yang benar, meskipun dunia mungkin tidak mengakui kebaikan kita. Ketika kita memilih untuk tetap berbuat baik, kita memilih kebajikan dan keutuhan diri, tanpa terpengaruh oleh apa yang orang lain pikirkan. Seringkali, ketulusan kita akan terlihat pada waktunya, meskipun mungkin tidak langsung. Waktu memiliki cara yang unik untuk membuka mata orang lain, dan kebaikan yang kita lakukan akan terlihat dan dihargai pada saat yang tepat. Keberanian kita untuk tetap baik, meskipun tidak mendapatkan balasan, adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan kepuasan yang lebih mendalam di masa depan. Berbuat baik tanpa mengharapkan balasan adalah bentuk kebebasan batin. Kita tidak terikat oleh dunia luar, melainkan hidup dengan kejujuran dan ketulusan. Dalam perjalanan hidup,
bisa dipaksakan atau segera dilihat, dan itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus kita jalani dengan sabar. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk melihat tantangan dan rintangan sebagai bagian dari proses alami kehidupan, dan bukan sebagai sesuatu yang perlu dihindari. Ketika kita menghadapi keraguan, kita harus tetap setia pada prinsip kita dan membiarkan waktu yang berbicara. Perubahan dan pertumbuhan seringkali memerlukan waktu, dan begitu juga dengan kepercayaan orang lain. Mungkin saat ini mereka meragukan kita, tetapi selama kita tetap konsisten dalam niat baik kita, waktu akan membuktikan ketulusan kita. Dalam banyak kasus, orang yang awalnya meragukan, kita akan akhirnya melihat kebenaran melalui tindakan kita yang terus berlanjut. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian, dan salah satunya adalah ketidakpastian tentang bagaimana orang lain melihat kita. Kita tidak bisa mengendalikan apakah mereka akan mempercayai kita atau tidak, tetapi kita bisa mengendalikan tindakan kita untuk tetap tulus. Dengan ketulusan yang konsisten, kita memberi ruang bagi orang lain untuk melihat siapa kita sebenarnya. Waktu memberi ruang bagi orang lain untuk memproses dan melihat dunia melalui kacamata mereka sendiri. Keraguan mereka mungkin berasal dari ketakutan atau pengalaman buruk mereka sebelumnya. Seiring waktu, mereka akan memiliki kesempatan untuk mengubah pandangan mereka ketika mereka melihat bahwa kita tidak pernah berubah dan ketulusan kita tetap teguh. Tindakan kita berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan waktu adalah medium yang memungkinkan tindakan kita untuk berbicara. Ketika kita menghadapi ketidakpercayaan, kita harus tahu bahwa kita tidak perlu terburu-buru untuk mendapatkan pengakuan. Ketulusan yang terus berlanjut akan memberikan hasil yang lebih baik daripada sekadar mencari pengakuan sesaat. Dalam psikologi, proses pemulihan dari keraguan dan kecurigaan sering memerlukan waktu. Ketika seseorang telah terluka di masa lalu, mereka mungkin membutuhkan waktu untuk mempercayai orang lain lagi. Dengan bersabar dan menunjukkan ketulusan melalui tindakan kita yang konsisten, kita memberi mereka kesempatan untuk membuka hati dan melihat kebaikan dalam diri kita. Sabar adalah kunci untuk menghadapi keraguan, dan waktu adalah sahabat terbaik kita dalam perjalanan ini. Ketika kita memberikan ruang bagi orang lain untuk melihat kita tanpa terburu-buru, kita memberikan mereka kesempatan untuk menyembuhkan dan memproses keraguan mereka. Waktu mengajarkan kita untuk lebih memahami diri sendiri. Ketika kita terus berbuat baik, meskipun keraguan muncul, kita belajar untuk lebih sabar dan bijaksana dalam perjalanan hidup kita. Ini adalah proses pertumbuhan yang penting dalam stoikisme, menggunakan waktu untuk memperkuat ketulusan dan kebajikan kita. Akhirnya, waktu akan membuktikan siapa kita sebenarnya. Ketulusan kita mungkin tidak langsung terlihat, tetapi seiring berjalannya waktu, itu akan terungkap dengan sendirinya. Ini adalah ajaran stoikisme yang paling mendalam. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain melihat kita, tetapi kita bisa mengontrol ketulusan kita dan membiarkan waktu yang berbicara. Ketulusan adalah inti dari siapa kita. Meskipun orang lain mungkin meragukan kita, tetaplah bertindak dengan integritas dan kebajikan. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain melihat kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita berperilaku dan bagaimana kita merespons dunia di sekitar kita. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita hanya bisa mengontrol apa yang ada dalam kendali kita, dan ketulusan adalah salah satu hal yang kita kendalikan sepenuhnya. Dalam menghadapi keraguan dan ketidakpercayaan, kita harus tetap teguh pada prinsip kita dan membiarkan tindakan kita berbicara lebih keras daripada kata-kata. Waktu adalah ujian terbaik bagi ketulusan kita, dan meskipun perjalanan ini mungkin penuh dengan tantangan,
siapa kita. Ketulusan kita adalah bagian dari siapa kita. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diragukan oleh siapapun yang benar-benar mengenal kita. Kita tidak hidup untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi untuk hidup dengan sesuai dengan nilai yang kita anut. Ketulusan adalah bentuk kebebasan pribadi yang sesungguhnya. Kita bebas dari kebutuhan untuk dipahami atau dihargai oleh orang lain. Dengan tetap bertindak berdasarkan nilai-nilai kita, kita menemukan kebahagiaan yang lebih dalam, yang tidak bergantung pada pengakuan luar. Ingatlah, ketulusan bukanlah sesuatu yang mudah dicapai, tetapi dengan latihan dan keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri, kita membangun kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjerat dalam harapan bahwa orang lain harus melihat dan menghargai apa yang kita lakukan. Yang terpenting adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan apakah kita merasa damai dengan tindakan kita. Jangan biarkan keraguan orang lain meruntuhkan ketulusanmu. Setiap orang membawa pengalaman hidupnya sendiri, dan kadang-kadang ketidakpercayaan itu muncul dari luka-luka masa lalu mereka. Namun, jika kita tetap konsisten dengan nilai-nilai kita, kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk melihat kebaikan dalam diri kita seiring berjalannya waktu. Waktu adalah faktor yang sangat kuat dalam proses ini. Terakhir, mari kita ingat bahwa ketulusan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Proses untuk tetap setia pada kebajikan dan berbuat